Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua masih dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga kita bisa mengikuti proses pembelajaran dengan semestinya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kondisi pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa sesegera mungkin masuk sekolah ataupun bisa bertatap muka di kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah membahas berkaitan dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dengan cirinya itu ada 3G ya, God's Glory dan Gospel. Kemudian berkembang pada proses berikutnya itu bangsa-bangsa Eropa utamanya Belanda membentuk sebuah kongsi dagang yang bernama VOC. Kemudian untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas kondisi Indonesia pasca bubarnya VOC ya. Nah, dalam kurun waktu 1806 sampai 1811 ya, Nusantara ataupun wilayah Indonesia saat ini merupakan wilayah jajahan Prancis ya. Namun para pejabat masih didominasi oleh orang-orang Belanda. Nah, kenapa Bapak katakan sebagai jajahan Prancis? Karena Belanda sendiri pada saat itu berhasil dikuasai oleh Prancis ya, pada masanya Napoleon Bonaparte. Kemudian Prancis mengutus Herman William Daendels ya, orang Belanda, untuk menjadi gubernur jenderal di Indonesia. Adapun tugas utama dari Daendels sendiri ya, ada dua. Yang pertama mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris ya, karena saingan Prancis di Eropa itu adalah Inggris ya. Kemudian untuk mengatur pemerintahan di Indonesia ataupun di Nusantara. Nah, kemudian apa saja langkah-langkah yang ditempuh oleh Daendels dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Daendels antara lain ya, di bidang ekonomi, dia kemudian melakukan pemungutan pajak hasil bumi dan dari rakyat yang disebut dengan kontingenten. Kemudian menjual tanah negara kepada pihak swasta asing. Kemudian mewajibkan rakyat untuk menanam kopi yang dikenal dengan istilah Prianger Stelsel. Kemudian mewajibkan rakyat pribumi menjual hasil panennya hanya kepada Belanda dengan harga murah. Nah, ini merupakan motif-motif ekonomi, bagaimana caranya Daendels itu bisa memperoleh keuntungan yang sebesar mungkin ya, dengan cara memeras hasil bumi yang ada di Indonesia atau di Nusantara. Nah, kemudian pembangunan fisik yang lain yang dilakukan oleh Daendels ya, dalam rangka mempertahankan Pulau Jawa, antara lain yaitu membangun pabrik senjata di Semarang ya, kemudian membangun benteng pertahanan, kemudian membangun pangkalan armada laut ya, yang terletak di daerah Merak dan Ujung Kulon. Kemudian Daendels juga melakukan pembangunan fisik, yaitu membangun sebuah jalan ya, sangat terkenal sekali. Ini merupakan hasil dari kebijakan Daendels ya, sebuah jalan yang membentang dari Anyer sampai Panarukan, dari ujung Pulau Jawa bagian barat kemudian sampai ujung daerah Jawa, maksud saya bukan ujung ya, karena Panarukan itu wilayahnya masih daerah Situbondo ya, kalau ujungnya itu kan Banyuwangi. Melalui sebuah kerja paksa yang terkenal dengan istilah kerja rodi. Nah, ini merupakan gambar ya, jalan dari Anyer Panarukan yang panjangnya kurang lebih 1000 km. Nah, kemudian gubernur jenderal selanjutnya bernama Jan William Jensen ya. Dia memerintah pada 20 Februari sampai 18 September ya. Artinya William Jensen ini tidak lama ya, hanya beberapa bulan saja menjadi gubernur jenderal, karena
pada saat William Johnson ini menjadi gubernur jenderal di Indonesia, situasi di Eropa itu berubah, ya, dimana Prancis itu berhasil dikalahkan oleh Inggris, ya. Dalam istilahnya itu ada istilah perang 7 tahun, ya, antara Prancis dengan Inggris, ya, dimana Inggris menjadi pemenangnya, sehingga untuk wilayah Indonesia sendiri itu kemudian diambil alih oleh Inggris, ya, melalui sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Tuntang, atau terkenal dengan istilahnya kapitulasi Tuntang. Nah, isi dari perjanjian itu yaitu penyerahan wilayah Nusantara, ya, dari tangan Belanda yang sebelumnya dijajah oleh Prancis, kemudian diserahkan kepada Inggris. Nah, karena sudah diganti oleh Inggris, maka gubernur jenderalnya juga berubah. Nah, ini merupakan isi dari perjanjian Tuntang, ya. Pulau Jawa dikuasai Belanda harus diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda di Hindia Belanda ditawan oleh Inggris. Orang-orang sipil Belanda dapat dipekerjakan pada pemerintah Inggris. Kemudian semua utang piutang Belanda di Hindia Belanda, di Indonesia maksudnya, ya, tidak ditanggung oleh Inggris. Nah, kemudian setelah Inggris berhasil merebut wilayah Indonesia, kemudian dia mengirim tokoh yang bernama Thomas Stamford Raffles, ya, untuk memerintah atau menjadi gubernur jenderal di wilayah Indonesia. Ya, dia ditugaskan oleh Lord Minto, ya, selaku gubernur di East India Company atau EIC, ya, yang berkedudukan di India, menugaskan Thomas Stamford Raffles untuk menjadi penguasa baru di wilayah Hindia Belanda atau di wilayah Indonesia. Nah, kemudian ketika Raffles mulai berkuasa di Eropa, terjadi perubahan politik, ya. Dalam perang koalisi yang terakhir, Prancis menderita kekalahan dari Inggris dan sekutunya. Nah, adapun kebijakan-kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Raffles ini antara lain di bidang ekonomi, dia mengeluarkan sebuah kebijakan yang terkenal dengan istilah sistem sewa tanah. Kemudian dia melakukan pemungutan pajak tanah untuk penanaman sawah, kemudian mengangkat bupati menjadi pegawai negeri agar dikenakan pajak. Kemudian di bidang sosial dia menghapus sistem monopoli, kemudian menghapus sistem kerja paksa yang diberlakukan sebelumnya oleh Daendels, kemudian membagi Jawa menjadi 6 karesidenan, ya. Ada Karesidenan Besuki, ya, yang masih kita kenal sampai saat ini, ya. Kemudian ada Karesidenan Malang, kemudian ada Karesidenan Kediri, kemudian Karesidenan Madiun, ya, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang budaya dia menemukan sebuah bunga, ya, yang terkenal dengan nama bunga bangkai dan diberi nama Rafflesia arnoldi, ya, karena dia yang menemukan. Kemudian dia juga meresmikan kebun raya Bogor. Nah, setelah Raffles memerintah, ya, kemudian wilayah Hindia Belanda atau wilayah Indonesia diserahkan kembali ke Belanda, ya, melalui sebuah perjanjian yang bernama Konferensi London. Dalam Konferensi London ini pemerintah Belanda berkuasa kembali, artinya berhasil merebut kembali dari tangan Inggris. Kemudian kondisi ekonomi Belanda masih sangat lemah, ya, karena kas keuangannya dalam keadaan kosong ketika itu. Kemudian beberapa hal yang menyebabkan kekosongan kas miliknya Belanda ini antara lain yaitu banyaknya utang luar negeri negara Belanda, kemudian besarnya pengeluaran biaya perang di Eropa maupun di beberapa daerah di Indonesia, ya. Salah satunya adalah perang Diponegoro yang sangat menguras kas dari Belanda. Nah, kemudian setelah berkuasa kembali, Belanda menugaskan gubernur jenderal yang bernama Van den Bosch, ya. Kemudian Van den Bosch ini mencetuskan sebuah ide yang terkenal dengan nama tanam paksa atau kultur stelsel, ya.
Adapun aturan-aturan dalam tanam paksa ya, tanah pertanian rakyat tidak melebihi 20% ya. Artinya yang harus ditanami tanaman yang ditentukan oleh Belanda gitu ya. Tidak lebih dari 20% tanah milik rakyat. Misalkan kayak Bapak misalkan punya 100 hektar, berarti tidak lebih dari 20 hektar yang diberikan ke Belanda ya. Kemudian pembebasan tanah untuk tanam paksa, kemudian menjadi pekerja di pabrik milik Belanda. Waktu tanam tidak boleh melebihi waktu tanam padi ya. Kurang lebih waktu itu tanam padi itu sekitar 5 sampai 6 bulan ya. Kalau sekarang kan sudah semakin cepat ya, 4 bulan. Kemudian kelebihan hasil produksi dikembalikan ke rakyat. Kemudian kerusakan ditanggung oleh Belanda. Ini merupakan aturan-aturan dalam tanam paksa ya. Akan tetapi aturan-aturan ini ya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi ya, karena fakta yang terjadi itu malah sangat menyengsarakan rakyat ya. Kalau lihat peraturannya itu kayaknya enak gitu kan. Kemudian ini merupakan pelaksanaan tanam paksa ya. Tanah yang digunakan untuk tanam paksa sepertiga bahkan setengah ya, apalagi tanah yang subur ya. Kalau yang dalam aturan itu hanya 20% ya, itu bisa sampai setengah ataupun lebih ya kalau tanahnya subur ya, lebih dari separuh. Kemudian petani juga harus membayar pajak ya. Kalau dalam aturannya itu petani yang tanah yang dibebaskan untuk tanam paksa itu bebas pajak kan gitu kan, tapi pada pelaksananya juga harus bayar pajak. Hasilnya sudah diberikan ke Belanda, tapi tanahnya yang dimiliki itu harus bayar pajak ya. Ini kan rugi 2 kali istilahnya gitu ya. Kemudian rakyat bekerja melebihi 1/5 tahun. Waktu petani lebih banyak tersita untuk sistem tanam paksa sehingga kegiatan pertanian terbengkalai. Kelebihan hasil produksi tidak dikembalikan kepada rakyat. Kegagalan panen ditanggung oleh petani. Nah, ini sangat menyengsarakan sekali ya. Kalau lebih itu tidak dikembalikan ke rakyat, kalau gagal ditanggung oleh petaninya. Nah, dampak-dampak dari aturan tanam paksa itu kita bisa membaginya menjadi bagi pemerintah Belanda ya, dapat mengatasi kesulitan keuangan, kemudian dapat melunasi utang ya, surplus keuangan ya. Dengan adanya tanam paksa ini sangat menguntungkan bagi pihak Belanda. Untuk pihak Indonesia sendiri kita bisa membagi menjadi dua ya, ada dua dampak positif, ada dampak negatif ya. Kalau dampak positifnya dengan adanya tanam paksa itu masyarakat Indonesia semakin mengenal berbagai jenis tanaman dari luar negeri ya, seperti halnya tembakau, kemudian ada tebu, kopi dan lain sebagainya. Nah, sisi negatifnya yaitu lahan pertanian rakyat terbengkalai ya, banyak yang gagal panen, kemudian muncul kelaparan. Nah, mengingat kejamnya tanam paksa itu kemudian banyak orang-orang Belanda sendiri yang melakukan protes terhadap kegiatan tanam paksa itu ya. Orang-orang Belanda yang istilahnya prihatin terhadap warga Indonesia, antara lain ada Baron van Hove, kemudian ada Doesdecker ya yang membuat buku berjudul Max Havelaar ya. Doesdecker sendiri ini juga terkenal dengan istilah nama samaran yang bernama Multatuli ya. Kemudian ada Fransen van der Puut. Nah, setelah era tanam paksa, kemudian wilayah kebijakan yang diambil adalah kebijakan liberalisme ya. Pada masa ini terkenal dengan istilahnya politik pintu terbuka. Nah, mengapa dikatakan politik pintu terbuka? Karena pemerintah Hindia Belanda membebaskan pihak swasta asing untuk menguasai ataupun membeli tanah-tanah yang ada di Indonesia. Itu yang dikenal dengan istilahnya politik pintu terbuka. Nah, kemudian sejak saat itu dibentuklah Undang-Undang Agraria atau Agraris Wet. Ya. Dengan demikian pihak swasta dapat menyewa tanah yang tidak digunakan petani dalam kurun waktu ya 50 sampai 75 tahun ya untuk perkebunan. Nah, ini sangat dampaknya adalah pasca kemerdekaan nantinya ya, sehingga menimbulkan konflik antara petani dengan pihak swasta asing itu. Ya, setelah dilaksanakan ataupun dikeluarkan kebijakan politik pintu terbuka,
pemerintah Hindia Belanda kemudian memunculkan sebuah politik yang bernama politik etis atau yang juga dikenal dengan istilahnya politik balas budi. Nah, mengapa dikatakan politik balas budi? Karena pemerintah Belanda berusaha untuk memperbaiki hal-hal apa saja yang sudah dilakukan sebelumnya, ya, artinya segala sesuatu yang menyengsarakan rakyat kemudian mendapatkan protes dari orang-orang Belanda juga, ya, itu yang berusaha diperbaiki oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, ya. Nah, munculnya politik etis sendiri yang merupakan akibat adanya reaksi dari kebijakan pintu terbuka, ya. Kemudian yang dipelopori oleh para kaum humanis, kaum yang senantiasa memperhatikan hak-hak, ya, kemanusiaan gitu, ya, yang tidak suka melihat adanya penindasan, yaitu merupakan kaum humanis bertujuan untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia, ya. Kemudian politik etis ini diaplikasikan dalam sebuah kebijakan yang terkenal dengan istilah trilogi Van Deventer atau Trias Van Deventer, di mana ada 3 aspek yang menjadi fokus perhatian dalam kebijakan ini, ya. Yang pertama itu adalah irigasi, pengairan, ya, berusaha untuk memperbaiki atau membangun saluran-saluran irigasi agar pertanian di Indonesia itu semakin berkembang. Kemudian yang kedua itu migrasi, ya, perpindahan penduduk dengan harapan nanti adanya pemerataan gitu kan. Kalau Indonesia itu yang paling banyak itu kan di Pulau Jawa. Nah, masyarakat di Pulau Jawa yang padat itu kemudian dimigrasi kan, atau dipindah dari Pulau Jawa ke pulau-pulau yang lain yang masih jarang penduduknya. Nah, kemudian yang ketiga itu edukasi. Nah, di bidang edukasi, pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk memberikan kesempatan kepada golongan pribumi atau orang-orang Indonesia agar bisa juga mengenyam pendidikan, ya. Dengan adanya kebijakan edukasi ini kemudian pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk kalangan pribumi, ya. Walaupun kebijakan dari politik etis ataupun trilogi Van Deventer ini sepertinya sangat menguntungkan bagi rakyat, tapi pada prakteknya nanti masih ada hal-hal seperti apa istilahnya itu membeda-bedakan gitu, ya. Contohnya misalkan di bidang irigasi memang dibangun saluran-saluran perairan, ya, termasuk kalau di wilayah Jember dan sekitarnya, ya, kita kenal ada yang namanya Kali Bondoyudo, ya, yang membentang dari Lumajang, ya, sampai wilayah Tanggul dan sekitarnya, ya, itu merupakan buatan Belanda. Nah, meskipun demikian pemanfaatan dari irigasi itu kemudian lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan ataupun perkebunan-perkebunan milik Belanda sendiri, ya. Nah, kemudian contohnya di bidang migrasi, perpindahan penduduk, ya, tujuannya untuk memeratakan penduduk gitu kan, tapi oleh pemerintah Belanda dimanfaatkan untuk memperoleh tenaga kerja di perkebunan-perkebunan milik mereka, ya. Misalkan mereka punya perkebunan di wilayah Sumatera, penduduk Sumatera itu sedikit, maka membutuhkan tenaga kerja yang banyak, maka diambillah dari orang-orang Jawa dan Madura yang notabene itu penduduknya padat untuk dijadikan tenaga kerja di sana. Nah, kemudian di bidang edukasi juga, ya, di bidang edukasi itu ada istilahnya membeda-bedakan gitu, ya, antara kaum pribumi dengan orang Belanda sendiri, ya. Artinya sekolah yang mereka buat atau sekolah yang mereka dirikan itu tidak serta-merta ataupun tidak semua orang, maksud Bapak, ya, tidak semua orang bisa bersekolah di situ. Nah, itu yang di bidang edukasi. Nah, setelah adanya kebijakan politik etis ini, maka pada tahapan berikutnya atau pada periode berikutnya itu kemudian masuklah Jepang, ya. Sehingga untuk bab 1 untuk berkaitan dengan perkembangan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat itu materinya sampai di sini, ya. Nanti kita lanjutkan pada bab selanjutnya yang berfokus untuk membahas perlawanan-perlawanan yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia. Nah, itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk
tugasnya Bapak akan sampaikan melalui Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.